Bismillahirrahmanirrahim. Tawassalan wa tabarakan li sahibul kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-masyhur bi usfuriyah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrafi fi darin amin. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan hadis yang ke-13. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk Rasulullah ke musolahu, ke tempat musolanya. Fara'a unasan yakthurunal kalam faqala, dan ketika Rasulullah datang ke musolanya, Rasulullah melihat banyak orang-orang di situ lagi pada ngobrol. Faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innakum law aktsartum dzikra hadzimil lazzat la syaghalkum amma ara. Kata Rasulullah, amma innakum, ketahuilah sesungguhnya kalau kalian memperbanyak daripada dzikra hadzimil lazzat, menyebut, mengingat hadzimil lazzat, pemutus kelezatan. Artinya pemutus kelezatan itu adalah kematian. Yang tadinya tidur enak, kelezatan tidur enak, kelezatan makan itu merupakan sebuah kenikmatan. Hal-hal yang semua yang di dunia ini yang kita nikmati semuanya enak-enak, kalau sudah mati semuanya terputus. Maka disebut dengan hadzimil lazzat. Kalau kita sering mengingat hadzimil lazzat, mungkin kita nggak akan banyak tertawa. Kita akan ingat kematian, tidak harus sakit dulu. Nggak harus prosesnya orang yang meninggal itu harus sakit dulu, atau ada tanda-tanda kalau dia akan sakit, akan meninggal. Semuanya tak terduga. Ada mungkin esok hari, dan mungkin seminggu lagi, atau mungkin setelah pengajian, nggak ada yang tahu. Nah, kalau kita sering mengingat hadzimil lazzat, mungkin orang-orang nggak akan banyak tertawa, kata Rasulullah gitu. Amma arah, sebagaimana yang saya lihat, fa'akthiru zikru hazamil lazzat, yakni al-maut. Yang dimaksud dengan memperbanyak mengingat hazimil lazzat, yaitu mengingat kematian. Fa'innahu, maka sesungguhnya, lam ya'ti alal kuburi yaumun illa wa tatakallamu bisitti kalimatin. Bahwasanya tidak akan datang suatu hari pun alal kubur, atas kubur itu, kecuali kuburan itu akan mengucapkan 6 kalimat. Tidak akan datang seseorang kepada kuburannya pada suatu hari nanti, kecuali kuburan akan mengatakan 6 kalimat. Fatakulu, begini katanya. Kata kuburan, ana baitul gurbah. Kata kuburan, saya adalah rumah yang aneh. Lagimana nggak aneh? Kita nanti biasa kita rumah ventilasinya luas, ada cahaya lampunya, ada pintunya, ada hiasannya, ada sofa, ada meja, ada furnitur, ada kamar mandinya, ada dapur, semuanya ada rumah. Sedangkan rumah yang nanti akan kita tempati itu asing. Asingnya ya tembok, semuanya tembok, dingin, lembab, basah, bau tanah, dan gak ada siapa-siapa, hanya kita sendiri. Sangat asing, sangat asing. Kalimat yang kedua, wa ana baitul wahdah, dan saya rumah sendiri, rumah sendirian. Jadi hanya sendiri. Waktu di rumah dulu ada keluarga yang mendampingi, ada suami, ada anak-anak, atau ada cucu yang mendampingi, atau kalau mereka nggak ada, paling nggak ada tetangga yang ikut bantu nemenin di rumah, atau kalau nggak ada, paling nggak menghilangi ketakutan, ada hewan-hewan peliharaan yang kita suka, kucing gitu. Kita nggak sendiri, ada pengalihan rasa takut itu. Kalau dikubur udah sendiri, mau kemana, mau ngomong sama siapa,
mau bicara sama siapa, mau manggil siapa, mau teriak kemana. Nah, kuburan mengatakan ana baitul wahdah. Kalimat yang ketiga, wa ana baitul wahsyah. Dikatakan, aku adalah rumah yang sepi, sunyi. Bayangkan kita masuk ke dalam sebuah kamar, kamarnya dikunci, tidak ada celah sedikit cahaya pun, dalam keadaan gelap. Nah, di situ kita tuh dalam keadaan kesendirian, sunyi, sepi, sendirian, gelap. Kalimat yang keempat, wa ana baitu zulmah, dan saya adalah rumah yang gelap gulita. Gelap gulita. Wa ana baitu turab, dan saya adalah juga rumah tanah. Sekelilingnya tanah. Sekelilingnya tanah, alas kita tanah, tembok kita tanah, atapnya tanah, bantal kita pun tanah. Secara jasad kita merasakan semuanya. Dari tanah, bau tanah, dingin. Wa ana baitud dud. Kalimat yang keenam, dan saya rumahnya cacing dan ulat belatung. Cacing dan ulat belatung. Tanah kembali kepada tanah. Semuanya akan berproses. Ketika terjadi proses, daging ini membusuk, dan disitulah mulai binatang-binatang tanah mendatangi kita, menggigit kita, menghancurkan kita. Cacing juga, binatang yang biasa kita takut kalau melihat ada lipan, ada kecoa, ada kalajengking, kita takut di dunia. Kalau di kuburan kita nggak bisa gerak, nggak bisa ngusir. Itu binatang yang sifatnya masih kecil, dan binatang versinya dunia, bukan binatang versi yang alam kubur yang bentuknya lebih besar. Masih versi dunia, masih kecil-kecil. Ulat mengalir jalan di tubuh kita. Cacing, lipan, kalajengking, semuanya kumpul di situ tuh. Faidha dufinal abdu al mu'minu, maka ketika dikuburkan seorang hamba yang beriman, qala lahul qabru, berkata kuburan tadi. Kalau yang dikuburkan orang muslim, orang mukmin, kuburan berkata, marhaban ahlan wa sahlan. Itu adalah kalimat sambutan, welcome. Senang, wilujeng sumping. Senang banget itu kuburan. Kuburan senang kalau yang datang tuh orang mukmin, senang. Ada sambutan-sambutan, marhaban, ahlan wa sahlan, welcome, wilujeng sumping. Selamat datang. Amma innaka, ketahuilah sesungguhnya engkau engkau la ahabba mayyamshi ala zuhri. Engkau adalah orang yang sangat saya cintai. Orang yang berjalan di atas punggungku, kata kuburan. Maksudnya punggung itu maksudnya permukaan tanah. Engkau berjalan di atas punggung. Engkau orang yang saya sukai, sehingga kedatangan engkau sangat saya harapkan, dan saya ucapkan marhaban ahlan wa sahlan. Fa idza aulaituka al-yauma, maka oleh karena itu saya akan menjamu, melayani engkau. Kata kuburan kepada tadi yang meninggal, kalau orang muslim, wasirta ilayya, dan engkau sekarang sudah berada di rumahku. Fasata rosun'i, maka engkau akan lihatlah apa yang akan aku perlakukan terhadap engkau, kata kuburan. Jadi kuburan sangat senang mengucapkan selamat datang, welcome, marhaban ahlan wa sahlan, dan saya akan menjamu dan melayani engkau, kata kuburan. Lihat apa yang akan saya perlakukan terhadap kalian bagi orang-orang yang muslim. Begitu kuburan mengatakan. Jadi kalau orang yang muslim, orang beriman, ketika dia menemui kematian, mendekati ajalnya, dia nggak takut. Karena yang menyambut dia itu udah senang. Gimana sih kalau kita mau datang ke suatu tempat, dari jauh ke jauh udah kelihatan tuh tuan rumah tuh udah dalam keadaan senang, bergembira, menyambut gitu. Kita pun mau datang nggak asing, ada sambutan. Beda kalau pas mau datang, mukanya udah sangar, galak, manyun. Kita mau datang, mau nggak mau harus datang, kagak datang kita harus dibawa ke sana, dan kita harus menjalani itu gitu. Dan di sana muka tatapannya tuh udah
Udah ada yang sambil gua asah golo, ada yang ngasah segala macam gitu. Nah, makanya ketika menjelang kematian orang-orang kafir, dia nggak mau terima untuk meninggalkan dunia ini, takut untuk pindah ke tempat yang baru. Makanya ada yang teriak-teriak segala macam. Beda kalau orang muslim, ketika dia datang ke suatu rumah ada orang senyum, dia pun tersenyum, senang, dia harus pindah. Kenapa? Artinya dia sudah akan tinggalkan dunia yang sebenarnya ini menyiksa dirinya, dan dia harus memasuki alam yang itu yang dia akan harus hadapi sebenarnya. Senang. Jadi kalau orang muslim meninggal dalam keadaan husnul khotimah, pasti dia akan tersenyum karena disambut oleh kubur. Akan tetapi apabila akan dikuburkan dufina al-abdu, seorang hamba al-kafir dari golongan orang kafir, qala lahu al-qabru, maka berkatalah kuburan, la marhaba wala ahla wala sahla. Kalimat tolakan. Tidak ada istilah selamat datang, tidak ada istilah wilujeng sumping, tidak ada istilah welcome, tidak ada istilah selamat datang, kata kuburan. Ama innaka kunta la abghadu may yamshi ala zohri. Saking kesalnya nih. Kamu nggak tahu sesungguhnya engkau adalah orang yang paling saya benci yang berjalan di atas punggungku, kata kuburan. Karena banyak berbuat maksiat, banyak durhaka, banyak tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan makhluk yang ada di permukaan bumi, yang ada di bawah pun alam kubur ini benci dan nggak suka terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidan aulaituka al-yauma, maka sekarang saya akan menyambutmu dan menjamumu dan akan melayanimu. Wasirta ilayya, dan sekarang engkau sudah ada di tempatku. Fasataro sun'i, engkau akan lihatlah apa yang akan saya kerjakan terhadap engkau, kepada orang kafir tadi. Fayaltaimu qabru, maka ketika itu kuburan akan menjadi menyempit. Secara kasat mata kita lihat orang ketika dikubur itu memang posisinya seluruh badannya udah tertutup dengan tanah, secara pandangan mata yang bisa kita lihat. Tapi kondisi ketika itu tidak hanya seperti itu, menyempit kuburan tersebut hatta tahtalifa adla'uhu, sampai tulangnya ini berpindah. Tulang rusuk, yang rusuk ini pindah kemari, yang ini pindah kemari, sampai seperti itu. Kalau kita lihat sih nggak ada pergerakan tanah menjepit, enggak. Secara kita lihat dalam pandangan mata kita biasa. Dan ketika itu kuburan saking benci dan kesalnya dikremek gitu, dibecek, dihimpit sedemikian rupa dari kiri, kanan, atas, bawah, sampai tulang-tulang itu menyatu. Qala, berkata musannif, fa asyara Nabi alaihi salatu wassalam bi asabihi fa adkhala ba'duha fi ba'din. Rasulullah memberikan gambaran dengan menggabungkan jari-jari tangannya satu sama lain seperti ini. Jadi tulang di sini semuanya akan seperti ini, nyatu kertuk gitu semua, mengisarkan seperti itu. Kalau telah telinga kita bisa mendengar, mungkin kita akan mendengar suara teriakan histeris jeritan yang paling kencang yang tidak pernah kita dengar di dunia, yang sakitnya seperti itu. Dan hanya binatang kayak kucing, ini kan mendengar teriakan seperti itu. Dan hanya binatang-binatang tertentu yang bisa mendengar jeritan-jeritan yang ada di alam kubur. Kita nggak bisa. Kalau kita bisa mendengarnya, nggak akan bisa tidur. Pasti nggak akan bisa tidur, dan kita tidak akan bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Nauzubillah min dzalik. Summa qala, kemudian berkata, fayuqayyidu Allahu sab'ina tinyanan. Kemudian Allah mendatangkan 70 ekor ular.
70 ekor ular, kita jangankan ular, ulet aja kadang geli. Udah teriak-teriak sampai seluruh rumah semuanya kaget, apa yang terjadi? Apakah terjadi kebakaran kah? Atau terjadi apakah? Sampai seluruh rumah satu kampung semua kaget. Karena gara-gara ulet ada hinggap di badannya dia. Cacing, anak ular yang kecil, ular daun. Ini Allah mendatangkan 70 ekor ular. Lau anna wahidan minha, andai saja satu daripada ular yang 70 tadi, nafakha fil ardi, dia bernapas di muka bumi, ma anbatat syai'an ma baqiyatid dunya, maka tidak akan ada satupun tumbuhan yang hidup di muka bumi ini. Napasnya saking beracunnya, mati itu semua. Dan ini jangankan dia belum menggigit, belum mematuk, baru napasnya saja sudah menghancurkan tanaman yang ada di permukaan bumi. Nah, ular itu diutus ke tempat kuburan-kuburan, setiap kuburan orang-orang yang akan disiksa. Fayan hasyuhu wa yahdusuhu. Lalu ular tersebut menggigit dan mencabik-cabik hatta yufda bihi ila hisab. Terus itu dilakukan sampai nanti datangnya hari penghitungan amal. Jadi selama hari penghitungan amal nunggu transit di alam kubur, itu terus berlangsung tuh siksaan-siksaan seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan di muka bumi ini saat ini adalah kita beramal soleh, berbuat baik. Itu adalah bekal untuk ngisi kuota selama kita nanti di alam kubur. Semua amal-amal ibadah kita ini, walaupun nanti kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat dan syafaat daripada Rasulullah SAW. Tapi paling nggak kita kan harus transit, harus ada bekal selama transit nih. Entah itu bekal makanan, entah itu bekal lampu, entah itu bekal untuk pendingin ruangan, entah itu bekal pakaian segala macam, bahasanya seperti itu. Nah, bekal ini harus dipersiapkan selama hidup di dunia. Semakin banyak kita beramal baik di dunia, maka bekal yang akan kita siapkan di alam kubur itu semakin banyak. Ini nggak ketakutan. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik hati ini nggak akan takut ketika dia mendekati kematian. Karena apa? Bekal dia banyak. Selama di alam kubur, jangankan diberi kesempatan untuk malaikat untuk menyiksa. Baru mau menyiksa saja, itu amal-amal jariah dia udah mengalir terus datang sama dia. Kondisinya gelap, lampunya nyala. Kenapa? Amal dia baik, sehingga dia diberikan cahaya penerangan di alam kubur. Yang tadi kuburan yang sempit diperluas sejauh mata memandang, karena amal dia di dunia banyak. Nah, amal-amal dunia yang kita lakukan ini persiapan untuk di akhirat. Jadi nggak usahlah beramal dihitung beramal begini nanti begini. Udah aja dilosin beramal semua. Kenapa? Ujung-ujungnya kehidupan yang akan kita rasakan nanti itu adalah di alam kubur ini nanti gitu loh. Sampai kapan? Ya kalau nunggu di ruang tunggu mungkin kita kesal ya. Menunggu antrian di ruang tunggu kita kesal. Ini kita menunggu di alam kubur, iya kalau fasilitasnya VIP. Kalau fasilitasnya balangsak, disiksa sambil nunggu kiamat, kita disiksa nih. Jadi hari kiamat disiksa sebenarnya juga belum, udah babak belur di alam kubur. Iya udah mau ngapain, udah di alam kubur, mau minta tolong sama siapa? Minta tolong sama Rasulullah, belum saatnya. Nah, artinya segala amal bekal yang kita laksanakan di muka bumi ini, perbanyaklah amal baik, perbanyaklah amal soleh, sehingga bekal kita di akhirat nanti kita nggak ketakutan gitu, nggak ketakutan. Lalu berkata Rasulullah SAW, innamal qabru raudatun min riyadil jannah. Sesungguhnya kubur itu menjadi taman daripada taman-tamannya surga. Bagi siapa? Bagi orang yang banyak berbuat amal baik, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Dan juga kubur itu menjadi hufrah min hufaril jinan, min hufarin niron, menjadi lubang daripada lubang-lubangnya api neraka. Jadi belum nerakanya, baru lubangnya saja dipersiapkan. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang banyak durhaka, banyak orang yang meninggalkan syariat agama Islam, bagi orang-orang kafir. Nah, itu kuburan itu bukan bagaikan taman di surga, bagaikan lubang di antara lubang daripada neraka. Wahukia, dan dihikayatkan
An Abi Bakrin al-Ismail bi isnadihi an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dihikayatkan dari Abi Bakar al-Ismail dengan sanadnya daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, innahu bahwasanya kana, waktu itu Sayyidina Utsman nih ceritanya, idza wusifat indahun nar, kalau pas lagi diceritain, diberikan ilustrasi gambaran tentang neraka, lam yakun yabki, Sayyidina Utsman nggak nangis, nggak sedih, nggak nangis, biasa aja, datar. Wa idza wusifatil qiyamah, ketika disifatkan, diberikan gambaran ilustrasi tentang hari kiamat nanti yang akan terjadi, lam yakun yabki, sama, nggak nangis juga, nggak nangis, nggak sedih, nggak takut. Wa idza wusifal qabru kana yabki, dan ketika diceritakan, diilustrasikan tentang kondisi alam kubur, kana yabki, baru nangis. Diceritakan tentang neraka nggak nangis, biasanya tenang aja, nggak takut. Diceritakan tentang hari kiamat sama aja, nggak takut. Tapi pas diceritakan tentang alam kubur, baru nangis, takut, bergetar. Fakila, ditanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, mahadza ya Amirul Mukminin, kenapa ini wahai Amirul Mukminin, kok diceritakan tentang kiamat nggak takut, diceritakan tentang neraka nggak takut, tapi diceritakan tentang alam kubur nangis, takut. Faqala, maka dijawab oleh Sayyidina Utsman bin Affan, ini sesungguhnya idza kuntu finnar, kalau saya andaikan ada di dalam api neraka, kuntu ma'annas, saya pasti sama-sama dengan manusia, ada teman segerombolan. Nah, di neraka segerombolan, sama-sama dengan gerombolan pemabuk, penjina, pembunuh, pendusta, pengingkar, yang orang lawan, yang suka maksiat, kumpul semua bareng, nggak takut lah, masih ada teman. Wa idza kuntu fil qiyamah, begitupun ketika nanti di hari kiamat, kuntu ma'annas, saya juga pasti akan sama-sama dengan manusia, nggak mungkin sendiri-sendiri di hari kiamat, bareng-barengan. Wa idza kuntu fil qabri, akan tetapi kalau ketika saya di alam kubur, kuntu wahidan, saya sendiri, nggak ada teman, nggak ada siapa yang ngajak ngobrol, nggak ada tempat curhat, nggak ada tempat mengadu, semua sendiri semuanya, nggak ada teman. Biasanya ke dalam ketakutan, kalau lagi rame-rame, ketakutan hilang. Ini sendiri. Segitu Sayyidina Utsman yang telah dijanjikan masuk surga, masih membayangkan dirinya harus masuk neraka. Kita yang sudah dipastikan masuk neraka walaupun masuk surga, tenang-tenang aja gitu, nggak surga nggak neraka nggak alam kubur, tenang-tenang aja gitu, damang. Kuntu wahidan lam yakun ma'i ahadan, dan tidak ada seorang pun bersamaku di dalam alam kubur. Wa inna, dan sesungguhnya miftahul qabri ma Israfil, dan adapun kunci daripada alam kubur itu dipegang oleh malaikat Israfil, wa huwa yaftah, dan dia akan membuka kunci tersebut yaumal qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Jadi nggak akan dibuka tuh, jadi nggak akan berpindah lokasi, berpindah alamat, berpindah alam, kecuali nanti malaikat Israfil membuka dan masuklah ke dalam hari kiamat. Wa kana yaqulu man kana di dunya sijnuhu, dan dikatakan barang siapa yang menjadikan dunianya ini sebagai penjara, dia mau melakukan ini takut, hidupnya serba terkekang di dunia ini. Kita mau berbuat maksiat, takut nanti dosanya seperti ini. Kita nggak mau puasa, takut nanti hukumannya seperti ini. Kita mau berbuat zina, takut nanti hukumannya begini. Kita mau mabok-mabokan, takut nanti hukumannya seperti ini. Jadi dunia ini kita kayak orang terpenjara gitu, terkekang gitu. Mau ngapa-ngapain nggak bisa, gini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kayak di penjara. Barang siapa yang memposisikan dirinya seperti di penjara di dunia ini, maka kanal kubru jannatahu, maka kuburan nanti akan menjadi surganya. Kalau kita menjadikan dunia ini menjadi neraka, kita memposisikan diri kita, mengkondisikan diri kita seperti di neraka, maka di alam kubur nanti kita akan mendapati seperti di surga.
Wa man kana ti dunya, barang siapa yang menjadikan dunia jannatahu, kebalikannya, jadikan dunia menjadi seperti surga, apapun dia kerjain. Kan di surga apapun nggak dilarang. Mau makan, minum, mau pergi, mau buat maksiat, mau segala macam, nggak ada hukumnya kalau di surga. Nah, orang-orang kafir menjadikan hidup di dunia ini seperti kayak di surga. Berbuat jahat pada orang, dia nggak ada perasaan berdosa, menjolimi orang tidak ada perasaan dosa, menyiksa manusia dan menyiksa binatang pun nggak ada perasaan nanti akan dia berdosa. Dia mabuk-mabukan nggak ada perasaan dia berdosa. Dia berbuat zina, memperkosa orang juga nggak ada perasaan berdosa. Semuanya dia lakukan, semuanya bebas, nggak ada hukum. Nah, bagi orang yang mengkondisikan dirinya berbuat semaunya seperti di surga, maka nanti kuburannya akan mahbusahu, akan memenjarakannya, kebalikannya. Waman kanatil hayati dunya qayyadahu final maut itlaquhu. Barang siapa yang mengkondisikan dirinya terikat dengan segala banyak aturan, maka di alam kubur nanti dia akan terlepas, tidak akan terikat lagi. Artinya balasan bagi orang yang mengkondisikan dirinya semuanya serba terikat dengan segala aturan yang dibuat, maka di alam kubur ikatan itu akan lepas dan dia tidak akan terikat lagi dengan segala aturannya. Wa man taraka nasibahu fi dunya, barang siapa yang meninggalkan bagiannya di dunia, ada bagian yang enak-enak, ada bagian yang harus dia ambil, ada bagian yang seharusnya dia malam itu enak tidur tapi nggak diambil jatah tidur nikmat itu, dia pakai untuk sholat. Ada bagian di dunia ini ketika dia di dunia dia bisa makan minum, tapi makan minum itu dia tahan, dia alihkan untuk dia berpuasa. Ada kehidupan di dunia ini dia bisa berbuat sekehendak hatinya, tapi dia tahan, dia tidak ikuti semua itu karena ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala hal-hal yang membuat dirinya itu di dunia ini seperti itu, maka di alam kubur nanti istawafahu fil uqba, maka akan diberikan, akan dilepaskan kepada dia semuanya pada hari kiamat nanti. Wa kana yaqulu khairun nas, dan dikatakan sebaik-baik manusia adalah man taraka dunya qabla an tatrukahu, meninggalkan kehidupan dunia. Dalam arti kata bukan meninggalkan kemewahan, kenikmatan, kesenangan, kenyamanan, itu ditinggalkan. Dalam arti kata meninggalkan yang seharusnya tadi dia nyaman tidur, tapi dia paksa dirinya untuk bangun malam. Kan bangun malam kan nggak nyaman, malah harus tidur, mata masih sepak gitu. Nah, tinggalkan kenyamanan itu. Dia kenyamanan dia makan enak, saatnya nih sekarang dia harus makan makanan yang enak. Orang-orang lagi pada sawalan misalnya, semuanya pada berpesta, makan sepuas-puasnya. Kenyamanan tuh dia tahan, dia puasa. Nah, efek daripada dia menahan kenyamanan itu, ketika dia meninggalkan dunia, maka wa ardo rabbih, maka Allah akan ridho kepadanya. Qabla an yalqahu, sebelum menemui orang tersebut. Wa amaro, dan akan memakmurkan qabrohu, kuburannya, qabla ayat kulau, sebelum dia akan dimasukkan ke dalam kuburnya. Persiapan kita di dunia ini sebentar sekali, persiapan ini hanya sesaat. Bayangkan dulu kita masih seorang anak, kita sekolah, kuliah, terus tahu-tahu kita berumah tangga, punya anak, kita ajak jalan tuh anak, kita besarkan. Tahu-tahu tuh anak udah gede, mungkin bentar lagi tuh anak akan menikah, bentar lagi kita akan menjadi cucu. Waktu tuh cepat berjalan, bayangkan itu waktunya sangat cepat sekali. Dan nggak lama lagi waktu berjalan terus, kita harus menghadapi yang namanya kematian. Udah disiapin kematian tersebut. Kalau nyiapin untuk kehidupan anak-anak di dunia mah nggak usah bingung, mereka udah ada bagian jatahnya masing-masing. Sekarang dipikirkan adalah nyiapin buat kita nanti di alam kubur gitu. Siapa yang mau nyiapin gitu? Anak-anak yang enggak. Semuanya harus disiapkan oleh selama amal kebaikan kita di dunia. Semakin banyak kita menyiapkan amal kebaikan, semakin tenang kita tinggal di alam kubur nanti. Wahukia, dan dihikayatkan Anil Hasan Al-Basri, dihikayatkan daripada Imam Hasan Al-Basri, annahu kana, ketika beliau sedang duduk ala babi dari, di depan rumahnya lagi duduk nih.
idmarat bihi janazah. Suatu ketika datang rombongan iring-iringan orang bawa jenazah. Janazatur rajulin wa khalafaha unas, dan di belakang orang tuh banyak yang ngiringin tuh. Biasa kalau orang meninggal kan ada yang bawa, belakangnya ada yang ngikutin tuh. Wa tahtal jenazah, dan di bawah jenazah itu ada bintun sogiroh, ada anak perempuan kecil. Sa'ayah qad nafadat sya'ru ra'siha. Anak itu berada di bawah jenazah tadi yang dalam keadaan kondisi rambutnya terurai. Kalau orang lagi sedih kan rambut acak-acakan ya, lagi terurai. Wahya tabki, dan anak itu sambil nangis. Qala faqamal Hasan, dan dikatakan oleh perawi ini, maka berdirilah Sayyidina Hasan wa tabi'a janazata faqalat al-bint. Kemudian Imam Hasan Al-Basri tadi berdiri dan mengikuti iring-iringan jenazah tadi. Faqalatil bintu ya abati. Dia denger nih, anak tadi ngomong. Mungkin apa sih ya? Ngomong sendirilah ke bapaknya, yang jadi yang meninggal bapaknya nih. Ya abati, lam yastaqbilni yaum mithlu yaumi hadza fi umri, katanya. Wahai bapakku, saya nggak pernah mengalami hal seperti ini selama hidupku sampai hari ini. Artinya dia nggak pernah ngalami ditinggal mati oleh bapaknya, nggak pernah dia ngalami seperti itu selama hidupnya. Saudara Hasan, Imam Hasan mendengar, Imam Hasan nyeletuk ngomong ke anak tersebut, lam yastaqbil li abika mithlu hadzal yaum. Sama katanya, bapakmu juga nggak pernah seumur hidup merasakan seperti jenazah ini gitu. Selama hidupnya si bapak belum pernah dia juga meninggal, baru kali ini meninggal. Nggak ada meninggal 2 kali kan, baru sekali ini meninggal. Ngomong gitu kepada anak tadi. Qala, dikatakan perawi, fasolil Hasan ala jenazah. Kemudian Sayyidina Hasan, Imam Hasan ikut sampai jenazah tadi, sampai dimandikan, sampai disolatkan ala jenazah waraja'a, dan kembali. Falamma kana minal ghad, maka nggak lama kemudian setelah pulang Imam Hasan Al-Basri tadi, wasolil Hasan bil ghadah, kemudian sholat fajar biasa. Wa talatil syams, dan terbitlah matahari. Wa jalasa ala bab, biasa habis sholat, selesai sholat baca aurat dan duduklah di depan pintu. Imam Hasan Al-Basri tadi dari idhu ra'atil kalbin, dan dilihat ada anak perempuan tadi itu yang kemarin lewat, tabki, dalam keadaan nangis. Wa tadhhabu ilal qabri abiha, dan dia pergi ke arah kuburan bapaknya. Jadi semalaman tuh berarti kan anak nggak sama bapaknya. Nah, bapaknya sudah dikuburkan, anak itu pulang. Nah, ketika itu selesai sholat subuh, Imam Hasan Al-Basri ngeliat anak itu kangen kali sama bapaknya, dilawat depan rumahnya dalam keadaan nangis. Zairah, dalam niat untuk ziarah kepada bapaknya. Qala Hasan inna hadhil bint hakimah, kata Sayyidina Hasan, wah ini anak bijaksana nih. Dia ditinggal bapaknya, dia datang berkunjung, dia datang ke anak tersebut. Atba'aha asa an tatakallama bi kalimati abiha, bi kalimati tanfa'uni. Saya ikutin mudah-mudahan aja anak yang bijaksana ini akan memberikan manfaat kepada diriku, kata Imam Hasan Al-Basri. Qala perawi, berkata perawi, fatabi'aha al-Hasan falamma balagat ila qabri abiha ikhtafal Hasan. Nah, diikutin terus sampai sudah mendekati kuburan Imam Hasan Al-Basri. Ikhtafal Hasan an ainiha, ngumpet supaya nggak tahu nih dari anak perempuan tadi. Tahta syaukah, di bawah pohon, yang pohon itu banyak duri lagi masalahnya. Ngumpet di bawah pohon itu banyak durinya, syaukah. Qala fa'anaqatul bins qabr abiha. Kemudian anak tersebut memeluk kuburan bapaknya. Dipeluk begini. Dipeluk abiha wa wadu'at khadduha, dan meletakkan pipinya ke tanah. Dipeluk sambil naruh pipi gini.
di atas turab, di atas kuburan bapaknya. Wahya taqul, dia ngomong begini. Ya abati, katanya. Ya wahai bapakku, katanya. Kaifa bitta fi zulmatil qabri. Lagi mana suasana tidurmu, katanya, di malam yang gelap gulita di alam kubur. Wahidan, dalam keadaan seorang sendiri, bila sirojin, tanpa ada lampu, wala mu'nis, dan tanpa ada orang yang menemani engkau, orang yang ramah, yang baik menemani engkau. Ya abati, asirajtul laka lailatan, apakah ada yang menghidupkan lampu bagimu pada malam itu? Pada malam, katanya, asirajtul laka lailatan awal ams, katanya gini, dulu, bukan dulu ya, lusa, berarti lusa dong, kan meninggalnya kemarin. Nah, lusa aku yang menyalakan lampu untukmu, kata anak tadi. Faman asrajalakal bariha, lalu siapa yang ngidupin lampu buat engkau tadi malam? Nah, ngerti ya? Katanya, kan bapaknya meninggal kemarin, berarti kan lusa masih hidup. Nah, waktu lusa kan aku yang nyalakan lampu nih, katanya. Lalu siapa yang nyalakan lampu untukmu tadi malam? Kata anak tadi berbisik ke kuburan bapaknya. Terus famanish tarasalaka, ya abati, sambil ngomong lagi yang kedua, ya abati, iftarostu laka lailatal awal ams, lusa kemarin aku menghamparkan, kalau kamu mau tidur, saya menghamparkan tempat tidur, katanya, untuk engkau tidur. Famanish tarasalakal bariyah, lalu tadi malam siapa yang menghamparkan tempat tidur untukmu, ayahku, katanya. Terus ya abati, wallahu a'lam, lanjutin besok, biar bapaknya istirahat dulu. Nah, jadi saking melihat, kata Imam Basri, ini anak pasti bijaksana nih. Ini anak bijaksana. Saya mau ikutin lah, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kalimat-kalimat hikmah dari anak tersebut. Benar diikutin. Dan jarang orang yang begitu. Yang ada malah nangis. Kan apa yang dilakukan anak ini adalah sesuatu yang logis, masuk akal. Dia bertanya kepada bapaknya, "Bapak, gimana kabar kamu tadi malam?" Biasanya aku yang menyalakan lampu. Dulu kan nggak pakai lampu ceklek itu kan, nyalain lampu. Lalu siapa yang nyalain kamu lampu tadi malam di alam kubur ini? Biasanya aku yang menghamparkan tempat tidurmu untuk engkau tidur. Lalu siapa yang menghamparkan tempat tidurmu di alam kubur tadi malam? Pertanyaan anak yang wajar gitu. Nah itu Imam Hasan Al-Basri dapat dengerin aja. Apa hikmah yang akan didapatkan oleh Imam Hasan Al-Basri? Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ktarafna bi annana ktarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil wa kulli dhi mahabba au jiratin wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisab bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatu syisuhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi hamdan kasiran dahi mahabatin nasai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.